dulu bapak saya katanya gitu. Sebelum saya jadi polisi, bapak saya itu ngomong dulu sama Tuhan katanya gitu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak anak saya jadi polisi? Kata Tuhan, boleh katanya. Makanya jadilah saya polisi. Wah. MU ini klub astaga. Sehabis maghrib itu saya bacalah mantra ini, saudaraku terkasih sahabat. Jadi mantra ini yang kita baca dan iblis yang kita utus itu adalah salah satu seperti seekor ular. Ular ini adalah ular hitam, besar, panjang. Jadi sedikit saya kasih gambaran, saudaraku terkasih, mantranya itu, hai engkau ular, pergilah kamu ke tempat si Lamhot, dimanapun saat dia berada. Kalau dia tidur, posisinya bangunkan. Kalau dia sudah bangun, suruh dia berdiri. Kalau dia sudah berdiri, suruh dia melangkah, tarik, bawa ke sini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Setan. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya berteman dengan dukun, sahabat. Astaga. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang berteman dengan dukun. Ya sahabat semuanya, beberapa hari lagi umat oten ini akan merayakan sesuatu yang tidak perlu dirayakan. Oten ya. Kalau Kristen mah jelas yang dirayakan itu Natal ya sahabat. Tapi kalau oten ini ya merayakan sesuatu yang tidak perlu dirayakan gitu. Ya jadi sahabat semuanya, sebelum para oten ini merayakan sesuatu yang tidak perlu dirayakan, mereka menghibur kita dulu sahabat. Kali ini kita akan dihibur oleh oten yang berbaju merah. Nah, makanya MU ya, melawak United. Astaga. Apa lawakannya hari ini ya, dia pengen jadi cantik sahabat ya. Nah, judulnya begini, dibuat oleh si Encok Papincopi ya. Saya ingin cantik, saya minder, saya pergi ke dukun, jawaban dukun buat saya kaget. Kalau mau cantik seperti orang kafir, berdoa ke Isa Al-Masih. Ya thumbnailnya memang muslimah cantik sahabat, berbaju merah juga, berjilbab, cantik, muslimah ya kan. Aslinya Kapuyo dong. Astaga. Memanglah Sincopa Pincopi ini kalau nggak bohong nggak bahagia hidupnya sahabat. Jangankan kontennya dulu ya, thumbnailnya aja bohong gitu. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Setan ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ternyata memang udah dari sononya ya sahabat. Dari kecil udah diajarkan berbohong orang-orang ini ya. Oke lah sahabat semuanya, langsung saja kita dengarkan video suatu ketika berikut ini. Jadi suatu ketika ada teman saya itu bekerja di tempat itu. Dia seorang gadis dan dia sebenarnya tidak terlampau cantik, saudaraku terkasih sahabat. Dia biasa-biasa aja, tapi saya lihat dia kok sepertinya banyak yang suka sama dia gitu. Setiap orang ketemu sama dia naksir gitu. Akhirnya saya tanya, Mbak, kenapa sih kok banyak sekali yang suka sama Mbak? Saya bilang seperti itu. Apa sih rahasianya? Tapi dia hanya dengan membalas tersenyum, saudaraku terkasih sahabat. Dia tidak mau memberikan informasi atau ngasih tahu apa dan kenapa kok bisa dia banyak yang suka. 2 hari kemudian dia kasih buku kecil sama saya.
dikasih sama saya bilang, ini buku apa Mbak? Udah, baca aja katanya gitu. Begitu saya baca, ada tulisan di situ kayak mantra-mantra yang semar mesem, jaran goyang. Kenapa sih kok banyak sekali yang suka sama Mbak? Semar mesem, jaran goyang itu rupanya itu apa ya, kayak ilmu pengasih gitu. Oh, boleh juga ini gitu. Ini parah nih. Tenang. Nah, jadi cerita suatu ketika ini diawali dengan kecemburuan wanita Oten ini terhadap temannya yang wajahnya sebetulnya pas-pasan saja, tapi kok banyak orang yang suka sama dia gitu ya. Dan akhirnya dia bertanya apa obatnya, dan dikasih obatnya sama temannya itu. Obatnya adalah dan katanya dia baru sadar ini ternyata obat pelet gitu ya sahabat. Jadi dia cemburu dengan temannya yang jelek itu, tapi banyak yang suka. Dia merasa saya kan jelek juga, tapi kok nggak ada yang suka gitu. Apakah saya kurang jelek gitu? Maka dia berusaha untuk mencari obatnya, dan dia dapatkan sahabat. Obatnya adalah semar mesem jarang goyang. Akhirnya dia coba gitu ya, supaya wajah jeleknya ini terlihat cantik di mata laki-laki. Dan akhirnya kita singkat saja ceritanya ya, dia panjang ceritanya ini. Kita singkat saja ceritanya. Akhirnya dia menemui dukun dan kemudian mendapatkan mantranya. Berikut mantranya sahabat. Akhirnya saya baca-baca, di situ ada persyaratannya, saudaraku terkasih. Kalau kita pingin cantik, kita pingin banyak orang suka, jadi kita bacalah mantra ini, tapi ada syaratnya. Syaratnya ada yang puasa muti itu 30 hari, ada yang puasa tidak boleh kena matahari, ada yang puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Cuman saya kepingin belajar mantra ini tanpa syarat. Karena kalau saya puasa gini terlampau capek, saudaraku terkasih sahabat, jadi saya kepingin cari yang simpelnya aja lah gitu. Begitu saya buka, akhirnya saya mendapatkan satu mantra yang tanpa syarat gitu. Jadi mantra ini harus dibaca sesudah habis sembahyang ataupun habis sholat. Dan mantra ini harus dibaca dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, 7, ataupun 9 kali. Pokoknya dia harus ganjil, tidak boleh genap. Kata dukun dalam hatinya sahabat, nih betina memang nggak tahu diuntung nih. Nggak tahu diuntung, sudahlah, muka jelek ya, minta mantra dikasih dengan syarat nggak mau pula. Nggak tahu diuntung kata dukunnya. Dan akhirnya dia mencari yang tak ada syaratnya, dan dia dapatkan sahabat ya. Dan kita lagi-lagi singkat ceritanya, langsung saja ke mantranya ya. Ayo Mbak. Jadi sehabis maghrib itu saya bacalah mantra ini, saudaraku terkasih sahabat. Jadi mantra ini yang kita baca, dan iblis yang kita utus itu adalah salah satu seperti seekor ular. Ular ini adalah ular hitam, besar, panjang. Jadi sedikit saya kasih gambaran, saudaraku terkasih, mantranya itu. Hai engkau ular, pergilah kamu ke tempat si Lamhot, dimanapun saat dia berada. Kalau dia tidur, posisinya bangunkan. Kalau dia sudah bangun, suruh dia berdiri. Kalau dia sudah berdiri, suruh dia melangkah, tarik, bawa ke sini. Itulah inti daripada mantra itu, saudaraku terkasih sahabat. 2 hari kemudian, pada teman cowok ini, saya ini baru pulang. Tiba-tiba dia udah nongol di depan saya. Dia bilang sama saya, dia panggilan saya Mary. Mer, kenapa ya, katanya gitu. Saya berapa hari ini di depan saya itu yang ada cuma wajah kamu. Saya mau mandi, saya mau pergi jalan, saya ada acara pesta, yang ada di depan saya itu hanya wajah kamu. Dia bilang seperti itu. Wah, berarti mempan dong mantra saya. Astaga, MU ada. Ya kelihatan kali bohongnya ya sahabat, dan kelihatan kali dia ini untuk menghina Islam gitu. Karena tadi syarat-syaratnya itu dan dukunnya ini seolah-olah orang Islam, dan syaratnya itu juga seperti ajaran Islam gitu ya. Ada sholatnya, ada puasanya, dan dia baca mantranya juga habis sembahyang atau sholat maghrib katanya tadi kan. Dan setelah itu yang diutusnya itu siapa? Iblis. Ini orang Islam apaan kayak gini?
Habis sholat lalu kirim iblis ke orang untuk memeletnya. Ini ajaran Islam apaan gitu ya? Dari sini kita tahu dia sedang berbohong ya sahabat. Dan katanya berhasil ya. Saya katakan belum tentu. Belum tentu berhasil. Kenapa? Ternyata pria yang dia pelet itu sudah punya istri sahabat. Ini bukan kata saya. Dia sendiri yang mengatakan. Berikut pengakuannya. Karena kita sudah merencanakan pernikahan, saudaraku terkasih. Cuman saya tanya, selalu saya tanya, Mas sudah punya istri belum? Cuman saya tidak peka, nggak saya lihat KTP-nya gitu. Cuma selalu saya tanya, Mas sudah nikah? Dia katakan selalu dia belum gitu. Jadi dia meyakinkan saya, karena apa? Dia setiap minggu sekali itu datang ke rumah saya, tempat kakak saya itu mengatur, memberikan apa kebutuhan saya, sabun, sampo dan sebagainya, parfum, baju gitu. Bahkan setiap bulan saya dikasih bulanan saya gitu. Jadi akhirnya kita sudah merencanakan pernikahan tanggal sekian bulan sekian. Jadi belum menikah, saudaraku terkasih sahabat, ada temannya si laki-laki ini melaporkanlah kepada istrinya. Jadi akhirnya istrinya itu datang ke tempat saya. Saya kan tidak tahu. Langsung kita face to face, kita ketemu dengan istrinya. Dia bilang istrinya marah, iyalah kalau masih cantik, kamu masih muda, masih gadis dan sebagainya. Akhirnya saya kecewa, saudaraku terkasih. Udah datang istrinya, ini si laki-laki itu lari gitu loh. Dia tidak mau bertanggung jawab, karena dia mungkin saya bilang tadi, kalau kenapa dia lari? Karena dia merasa dia salah gitu. Malang Arsenal. Itulah makanya Oten, kalau Anda mau melet orang, lihat-lihatlah dulu ya. Ini asal pelet aja. Lihat-lihatlah dulu nih orang masih bujang apa udah nikah. Kan ada nyanyinya. Kau masih bujang atau sudah duda. Ninda asal pelet aja ya kan. Niatnya mau pelet MYM yang kena si Sapi Udin ya gini jadinya. Terus setelah peletnya itu berhasil, yang disalahkan orang pula tidak mau bertanggung jawab. Kan Anda yang berbuat. Inilah Oten itu ya. Suka framing gitu. Dia yang menghina orang, dia pula yang merasa terhina. Dia yang memelet orang, dia pula yang mengatakan orang tidak mau bertanggung jawab. Anda lah yang bertanggung jawab. Kenapa Anda pelet suami orang? Oke lah sahabat semuanya, demikian sajalah video pelet ini ya. Sampai jumpa di video pelet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Yani Lam malam kudus Nyi sunyi senyap Yesus naik sepeda Haleluya Dibonceng ya Mr. M Haleluya burung nuri si burung bawang terbang tinggi pakai layangan. Abang Bakri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murtado, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Nah, ini parah nih.